Nah, hari ini pemirsa, seperti yang sudah disampaikan Arif Fadil di awal tadi, ada sejumlah titik penyekatan yang perlu untuk diperhatikan karena ini mungkin termasuk titik-titik penyekatan yang baru, ya Betul. Arif Fadil. Dari 63 3 ya. titik penyekatan awal di wilayah DKI Jakarta sekarang bertambah menjadi 100 titik penyekatan. Dan kabarnya mulai diberlakukan pukul 6 pagi ini sampai dengan pukul 10. Dan nanti selanjutnya bukan berarti penyekatan berakhir, tapi penyekatan konteksnya yang dirubah. Kalau jam 6 sampai dengan jam 10 itu berlaku umum ya, Ken. Ya. Nah, tapi nanti yang jam 10 sampai dengan seterusnya itu ada pengecualian ya, yang boleh melintas dalam hal ini adalah tenaga kesehatan, perawat, tim medis, rumah Di sakit. sektor-sektor tertentu ya Arif Fadil ya. Kita simak lah ya pernyataan lengkapnya dari pihak berwenang berikut ini. Jakarta ini unik, dia adalah hybrid konsentrik. Jadi kita sulit memisahkan mana residensial, mana downtown, mana pusat kota dan sebagainya. Bahkan di tengah pusat kota pun ada pemukiman-pemukiman. Sehingga ketika dilaksanakan pembatasan yang ada selama ini di batas-batas kota, ternyata pergerakan di dalam kota masih cukup tinggi, mobilitas dalam kota masih cukup tinggi. Itulah kemudian pembatasan tidak hanya di batas kota, tetapi juga kita harus bermain di dalam kota. Mulai besok pukul 06.00 hari Kamis akan kita laksanakan ini, yaitu untuk di dalam kota ada 19 titik, kemudian di tol ada 15 titik, di batas kota yang sudah existing sekarang itu adalah 10 titik. Kemudian wilayah penyangga sebagai ring 3-nya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok juga mengadakan ada 29 titik. Dan ruas Jalan Sudirman Tamrin sebagai simbol ikon dari PPKM darurat itu ada 27 titik sehingga total semuanya 100 titik. Ya, jangan kaget atau mungkin jangan terkejut bila mana memang akses yang biasa Anda lalui pagi ini mendapat hambatan ya, karena memang sudah diberlakukan hari ini Kamis 15 Juli 2021 pukul 6 pagi penyekatan yang diperluas. Saya ingin memperlihatkan juga kepada Anda bagaimana situasi real Saat ini ya. Saat ini yang terjadi karena sudah dimulai pukul 6 pagi tadi pemirsa, penambahan di sejumlah titik penyekatan. Sudah ada rekan-rekan kami yang siap mengabarkan untuk Anda pemirsa. Ada Jasmine di Cawang dan juga ada rekan kami di Mampang Akhir Nasution. Kita menuju ke Cawang dulu ya Arif Fadil. Jasmine, silakan pantauan Anda bagaimana penambahan atau proses penyekatan yang berlangsung di titik yang baru mungkin di Cawang nih. Ya, selamat pagi Ken Ana, Arif Fadil dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa mulai hari ini pihak Ditlantas Polda Metro Jaya ini menambahkan titik penyekatan PPKM darurat di wilayah DKI Jakarta yang mana sebelumnya ini terdapat 63 titik penyekatan, sekarang menjadi 100 titik penyekatan. Nah, memang salah satu titik penyekatan yang baru diaktifkan ini terdapat di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Dan jika kami coba gambarkan situasi lalu lintas pada pagi hari ini, memang volume kendaraan ini terbilang sudah sangat tinggi sekali, di mana saat ini terpantau adanya kepadatan khususnya di dekat titik penyekatan. Nah, memang secara peraturan ini penyekatan ini akan dilakukan setiap harinya, yakni dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bahkan rencananya penyekatan ini juga nantinya akan semakin diperketat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, karena nantinya yang diperbolehkan untuk melintas dari pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ini hanyalah tenaga kesehatan termasuk dokter dan juga perawat, lalu kendaraan darurat serta TNI dan Polri. Sementara itu untuk pekerja di sektor esensial dan kritikal ini dihimbau untuk melintas pada pukul 6 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saja. Kemudian nantinya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, rencananya penyekatan ini akan dilonggarkan. Artinya pada waktu tersebut petugas ini hanya berjaga saja tanpa melakukan pemeriksaan dokumen ataupun penertiban kepada pengendara yang melintas.
Dan memang rencananya Arif Fadil, Ane dan juga pemirsa, mulai hari ini terdapat total 1.649 personil gabungan yang diterjunkan untuk menjaga titik-titik penyekatan di wilayah DKI Jakarta, yang mana jumlahnya ini adalah 100 titik penyekatan, di mana memang penambahan titik penyekatan ini bertujuan untuk menekan volume kendaraan yang melintas di wilayah DKI Jakarta, yang mana ini ditargetkan ditekan sebanyak 30% hingga 50%, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah dilakukan penyekatan begitu, namun volume kendaraan yang berhasil ditekan ini hanya mencapai sekitar 20% saja. Dan selain itu, pengendara yang ingin keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta juga saat ini masih diwajibkan untuk melampirkan STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja, yang mana ini diberlakukan untuk kendaraan pribadi maupun umum. Dan STRP ini juga dikhususkan untuk pekerja yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal. Sehingga pemeriksaan STRP ini tidak hanya dilakukan di pos penyekatan saja, tetapi juga di halte Transjakarta hingga di stasiun KRL. Nah, pemirsa, jika Anda bisa lihat di layar kaca, memang saat ini pada pagi hari ini penyekatan pun sudah dilakukan, begitu, di mana kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas ini hanyalah kendaraan yang membawa surat tugas, dan untuk kendaraan yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta atau ingin berpergian keluar wilayah DKI Jakarta ini masih diwajibkan untuk membawa STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja, yang mana ini dapat diajukan kepada situs PTSP DKI Jakarta. Dan memang rencananya PPKM darurat ini masih akan terus berlangsung hingga tanggal 20 Juli 2021, yang mana pemerintah juga sudah berwacana untuk melakukan perpanjangan begitu, melihat memang pandemi COVID-19 ini masih sangat tinggi begitu, atau kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta ini masih sangat tinggi, terkhusus di wilayah ibu kota. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Arif Fadil dan Ane. Yasmin Rahmadi, saya ingin minta gambaran real atau konkret ya, dibantu dengan kameramen Anda. Mungkin saat ini saya memegang grafis ya, yang berada di lokasi Anda begitu. Anda bisa gambarkan nggak sih di depan Anda itu arah berasal dari mana? Dan kepadatan itu sepertinya masuk ke bawah underpass ya, ke bawah underpass. Nah, kalau misalnya ke bawah underpass itu arahnya kemana? Mungkin Anda bisa menggambarkan secara real konkret begitu. Ya, Arif Fadil, memang saat ini sedang dilakukan penyekatan, yakni dari petugas gabungan begitu yang berjaga, ada dari Polri dan juga Dinas Perhubungan serta Satpol PP, yang mana ini penyekatan dilakukan bagi kendaraan yang ingin melintas dari arah Jalan DI Panjaitan ke arah Cawang begitu melalui underpass. Namun jika kendaraan tersebut atau pengendara tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang diwajibkan seperti surat tugas ataupun STRP, ini maka pengendara akan diminta untuk berputar arah atau tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Arif Fadil. Artinya yang masuk ke underpass itu adalah yang mengarah ke Kasablanka, bukan? Ya, Arif Fadil, memang untuk kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas, ini hanyalah kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan untuk membawa surat tugas, ini hanyalah pengendara yang mengarah ke arah Kasablanka begitu, karena ini merupakan salah satu rute favorit dari para pekerja begitu, khususnya pekerja di wilayah Jakarta Timur yang ingin berpergian ataupun ingin berpergian ke tempat kerja mereka, karena memang sebenarnya pada saat ini pun pihak pemerintah ini masih mewajibkan untuk para pekerja khususnya yang di bidang non-esensial untuk bekerja dari rumah ataupun memberlakukan work from home. Arif Fadil. Ya, kalau dilihat di grafis ini, penyekatan itu berlaku untuk mereka yang akan melintasi underpass. Tapi kalau kita lihat kondisi realnya, sepertinya tidak ada penyekatan ya Yasmin ya yang terjadi saat ini. Bahkan lalu lintas cenderung masih ramai yang melintasi underpass begitu. Kan kita ketahui jam 6 dimulai, Yasmin. Ya, Arif Fadil, tadi pun kami sempat berbincang dengan beberapa petugas yang berjaga di sini. Mereka mengatakan bahwa memang karena hari ini adalah hari pertama
diaktifkannya titik penyekatan yang terdapat di Jalan DI Panjaitan ini, maka para petugas ini masih memfokuskan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Artinya memang tadi kami mantau bahwa sudah dilakukan penyekatan di sini, namun mungkin melihat volume kendaraan yang terbilang sangat tinggi, mungkin para petugas yang berjaga ini ingin menguraikan kepadatan lalu lintas terlebih dahulu. Namun nantinya ketika kepadatan lalu lintas ini sudah teruraikan, maka tentunya penyekatan ini akan dilakukan kembali. Arif Fadil. Baik, Jasmine Ramadi, itu pantauannya tadi dari titik penyekatan yang baru yang ada di Cawang. Nanti kita juga akan lihat ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, bagaimana situasinya yang ada di Mampang. Kalau tadi di Cawang nampaknya masih diberi ruang, karena ini katanya pelaksanaan hari pertama. Ya, saya hanya mengutip pernyataan dari Kombes Pol Sambodo Purnoyogo yang di Lantas Polda Metro Jaya, jam 6 pagi sudah akan diberlakukan penambahan titik penyekatan. Tapi tadi kita lihat secara real, makanya saya agak bingung kalau misalnya saya membandingkan dengan grafis yang saya pegang, kayaknya itu lalu lintas harusnya tutup, tapi itu masih diperbolehkan untuk melintas. Nah, kita nanti akan lihat di titik selanjutnya, pemirsa. Apakah sama dengan DI Apakah Panjaitan? sama? Apakah masih diberikan ruang toleransi dulu karena masih ada sosialisasi? Kita akan simak, tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Nah, pemirsa, terus meningkatnya angka kasus positif COVID-19 membuat Ditlantas Polda Metro Jaya menambah titik penyekatan di wilayah DKI Jakarta. 2 lokasi penyekatan yang baru saja diberlakukan juga ada di jalan atau di kawasan Green Garden dan juga flyover Pesing, pemirsa. Ya, seperti ini sosialisasi atau rencana penyekatan yang akan dilakukan hari ini. Tepat pada pukul 6 pagi. Jadi tadi itu kita memberitakan di kawasan timur. Betul. Ya, sekarang Jalan kita Profesor Basuki Rahmat. Nah, sekarang kita melihat kawasan mana? Ke kawasan selatan dan juga kawasan barat DKI Jakarta. Ini ada 2 rekan-rekan kita, Akhir Nasution berada di underpass Mampang Perapatan. Lalu juga ada Ong Herman berada di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat pagi rekan-rekan. Oke, saya ke Akhir Nasution ya terlebih dahulu ya di kawasan Mampang. Akhir, kalau Anda boleh menjelaskan secara konkret aja langsung, Anda di depan Anda itu arah dari mana dan di belakang Anda mengarah kemana dan di mana lokasi penyekatannya oleh petugas pada pagi hari ini? Baik, Arif Fadil, ini di depan saya ini adalah lajur ataupun kendaraan yang datang dari arah Mampang. Nah, di belakang saya ini adalah kendaraan yang akan masuk ke underpass, persis masuk ke arah Kuningan ataupun menuju ke jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lokasi penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian persis setelah lewat sedikit halte Mampang Perapatan. Ini kalau Anda lihat sekarang di penyekatan ini baru dimulai, memang terlambat sekitar 1 jam dari rencana yang telah dibuat oleh pihak Polda Metro Jaya yang awalnya akan dilaksanakan sekitar pukul 6 pagi. Ini sekitar 5 menit yang lalu baru dilaksanakan oleh pihak satuan gabungan yang berjaga. Dapat Anda lihat ini di penyekatan yang menuju masuk ke arah underpass ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Terlihat juga antrian kendaraan karena memang ini diperiksa kelengkapan yang disyaratkan untuk bisa melintas. Nah, kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat-surat nanti akan dilarang untuk masuk ke bawah underpass, akan disuruh ataupun diarahkan berbelok ke kiri, ini menuju jalan Kapten Tendean, dan juga akan disuruh boleh berputar arah nanti ke Jalan Wijaya ataupun terus ke Jalan Suryo. Nah, ini penyekatan berlaku 2 arah, hal yang sama juga dilaksanakan ataupun dilakukan dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Mampang, Jakarta Selatan ini. Nanti juga kendaraan yang datang dari arah Kapten Tendean yang akan mencoba ke arah masuk ke arah Rasuna Said ataupun Kuningan, ini juga tidak diperbolehkan dilakukan penyekatan, akan diarahkan naik ke flyover Kapten Tendean menuju Gatot Subroto. Nah, ini memang di penyekatan di dalam kota merupakan salah satu penyekatan yang ditambahkan titiknya karena memang menurut pihak Polda Metro Jaya ini aktivitas masyarakat di dalam kota ini masih cukup tinggi karena kalau kita tahu ini kawasan Kuningan, Rasuna Said ini merupakan kawasan perkantoran. Bisa jadi kalau kita lihat gambaran ini
masih cukup banyak warga masyarakat Jakarta yang dari arah Mampang maupun dari arah Pasar Minggu, Kalibata yang akan beraktivitas ke arah Rasuna Said ataupun ke arah Kuningan, Jakarta Selatan ini. Kita tahu juga ini memang selama kurang 2 minggu lebih ini penyekatan ataupun PPKM darurat ini sudah dilakukan. Namun pengurangan aktivitas dari warga Jakarta dan Jabodetabek ini memang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, di mana di target tersebut harus ada penurunan sebanyak 50% aktivitas warga masyarakat. Namun ternyata masih berada di kisaran 20%. Maka 75 titik yang awalnya dilakukan penyekatan ini ditingkatkan menjadi 100 titik dimulai pada hari ini. Demikian, Arif Adil. Kemacetan yang ada di hadapan Anda sudah cukup panjangkah akhir? Ya, kalau kami lihat ini sudah mulai panjang sekitar 50 meter. Ini sudah kami perkirakan sudah bisa dikatakan 50 meter sudah terjadi kemacetan. Karena memang ini sudah disekat sepenuhnya, hanya kendaraan-kendaraan yang tertentu yang diperbolehkan. Mekanismenya memang rencananya dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 pagi ini penyekatan dilakukan untuk sektor esensial. Nanti untuk yang pukul 10 sampai pukul 22 malam ini berlaku khusus untuk tenaga kesehatan maupun kendaraan-kendaraan darurat lainnya. Sudah kami lihat ini sudah mulai terjadi antrian. Ini kalau kami lihat kebanyakan didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor yang akan masuk ke bawah underpass yang menuju ke arah Rasuna Said maupun ke arah Kuningan, Jakarta Selatan ini. Ya. Arif Adil. Baik, memang jam-jam ini ya Arif Adil dan juga pemirsa jam-jam sibuk, tapi lagi-lagi ternyata artinya masih banyak juga ya masyarakat yang bergerak di sektor esensial. Nah, itu yang menjadi dan pertanyaan sebenarnya. Yang Anda bisa lihat sendiri. Apakah kemudian penyekatan ini menimbulkan penumpukan kendaraan atau memang masih sebanyak itu sektor-sektor esensial dan kritikal yang masih harus beroperasi sehingga kepadatan dan keramaian ini masih terus terjadi. Terima kasih Agir Nasution pantauannya dari titik penyekatan yang baru di Mampang, Jakarta Selatan. Kita bergeser ke barat, pemirsa. Di Jakarta Barat ada rekan kami, Ong Suhirman di Daan Mogot. Ong, nampaknya saya belum bisa cukup melihat karena cukup jauh ya dari titik penyekatan nampaknya. Tapi bagaimana kondisinya di sana, Ong? Ya, selamat pagi Ken, Arif dan pemirsa Tiguan. Saat ini saya berada di TL Green Garden yang merupakan salah satu lokasi baru, lokasi penyekatan dalam rangka PPKM darurat yang mulai dilakukan saat ini. Tampak di belakang saya memang sudah terpasang pos-pos atau pembatasan yang sejak pagi tadi sudah disiapkan oleh petugas kepolisian, TNI maupun Yusuf. Namun saat ini para petugas yang akan bertugas di pos penyekatan TL Green Garden ini sedang melakukan konsolidasi untuk mematangkan rencana dari penyekatan ini. Boleh saya laporkan juga di belakang saya ini merupakan arah dari Tangerang atau arah dari Cengkareng, lalu di depan saya merupakan arah menuju Grogol. Nanti jika diberlakukan pembatasan atau penyekatan di ruas jalan ini, tentunya pengendara atau warga yang melintas dari arah Cengkareng atau arah Tangerang tidak diperbolehkan lagi memasuki kawasan Jakarta Barat atau yang mengarah ke Grogol. Kecuali mereka warga atau pengendara atau kendaraan yang bekerja dalam sektor esensial maupun sektor kemana mereka akan dialihkan. Mereka yang dari arah Tangerang tidak diizinkan masuk ke wilayah Grogol, lalu akan dialihkan berbelok ke kanan. Ke kanan itu merupakan jalan panjang, lalu tembus ke tol Kebonjeruk. Lalu bagi para pengendara atau warga yang melaju dari arah jalan panjang menuju ke Grogol, itu pun dialihkan. Mereka tidak diizinkan untuk berbelok ke kanan, namun mereka dialihkan berbelok ke kiri menuju arah Cengkareng. Nanti di perempatan Cengkareng mereka pun akan diarahkan untuk berbelok ke kiri kembali ke arah tol Kebonjeruk Tangerang. Sampai saat ini tampak di belakang saya juga belum ada petugas karena petugas masih melakukan konsolidasi. Demikian, Baik, Ong Suherman, kita tunggu implementasi penerapan perluasan penyekatan ya. Karena kalau dari informasi Ong tadi memang belum dimulai, persisnya baru di Mampang sepertinya ya, yang memang sudah diberlakukan penutupan total. Gitu.